teman-teman yang dirahmati oleh Allah. Lalu bagaimana penerapan sikap sabar itu dalam kehidupan? Adapun penerapan sikap sabar diantaranya ada 4 macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu tema tentang sabar, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta orang-orang yang sabar. Menurut bahasa, sabar artinya teguh hati, tidak mudah putus asa, tidak mudah patah hati, tenang, tidak tergesa-gesa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153, Ya ayyuhalladzina amanu wasta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, berusahalah kamu dengan sabar dan sholat, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Teman-teman rahimakumullah, ada yang bertanya, sabar itu sebenarnya ada batasnya atau enggak? Dan sesungguhnya di hadapan Allah pada hakikatnya sabar itu tidak terbatas. Yang membatasi kesabaran sebenarnya pada diri kita sendiri, orangnya, bahwa masing-masing kita memiliki tingkat kesabaran yang berbeda-beda. Allah juga berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 200, Ya ayyuhalladzina amanusbiru wassabiru warabbitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkan kesabaranmu supaya kamu beruntung. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah. Lalu bagaimana penerapan sikap sabar itu dalam kehidupan? Adapun penerapan sikap sabar diantaranya ada 4 macam. Yang pertama, sabar dalam beribadah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 145, Wasta'inu bis-sabri was-shalah innaha lakabiratun illa alal khosiin. Ya, mohonlah kamu kepada Allah dan berusahalah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya sholat itu adalah berat, ya, illa alal khosiin, kecuali orang-orang yang khusyuk. Ya, bahwa manakala sholat itu kita lakukan dengan niat yang tidak tulus, niat yang bukan karena Allah, atau mungkin hanya sekedar gugur kewajiban, maka akan terasa menjadi berat. Karena untuk menunaikan sholat itu sendiri harus memenuhi syarat dan rukun. Misalnya syaratnya harus suci dari hadas maupun najis, suci badan, pakaian, tempat, ya, memiliki hadas kecil, harus berwudu. Ini suatu yang berat. Ya, dan sholat dilakukan, sholat fardu 5 waktu, 17 rakaat. Ya, bagi orang-orang yang menunaikan sholat bukan karena Allah, atau mungkin supaya dilihat oleh orang lain, atau dengan niat-niat yang tidak lillahi ta'ala, maka akan terasa menjadi berat. Ya. Coba kita lihat bahwa Nabi Muhammad SAW yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah,
ya, 1 hari semalam sholatnya tidak kurang dari 50 rakaat. Coba kita hitung bahwa sholat fardu 17 rakaat. Nabi setiap hari menunaikan sholat duha dari 2 sampai 12 rakaat. Nabi juga selalu menunaikan sholat qobliyah, ba'diyah, sholat fardu. Subuh, sebelum subuh 2 rakaat, sebelum dan sesudah duhur, ya, 2 rakaat, ya, sebelum asar, ya, 2 rakaat, sebelum dan sesudah maghrib, ya, semua 4 rakaat, dan qobliyah dan ba'diyah isya juga 4 rakaat. Belum lagi Nabi setiap malam menunaikan sholat tahajud dan sholat witir yang kurang lebih 11 rakaat. Bahwa kalau kita jumlah seluruhnya lebih dari 50 rakaat. Nah, dan kita, apakah sholatnya sudah seperti sholatnya Nabi? Subhanallah. Teman-teman, rahimakumullah. Kemudian yang kedua, penerapan sikap sabar yang kedua adalah ketika kita ditimpa malapetaka atau suatu bencana. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155, "Walanabluwanakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarot wa basyiris sabirin." Dan pasti aku akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, dengan kelaparan, dengan kekurangan harta dan jiwa atau kematian, dan kekurangan buah-buahan, dan berikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Seperti dalam kondisi sekarang ini, bahwa di negeri kita, di Indonesia tercinta ini, sedang tertimpa yaitu suatu musibah pandemi COVID-19 yang sudah 22 tahun lewat. Ya, bagaimana sikap kita bagi kita yang tidak terkena COVID, tidak tertular? Apakah kita cukup sabar dalam mengikuti prokes, protokol kesehatan misalnya? Dan bagi yang terpapar COVID, apakah cukup sabar di dalam berobat, ya, di dalam minum obat-obat? Apakah dengan minum obat-obat yang halal atau berusaha minum obat yang tidak halal? Ya, wallahu alam. Ya. Kita lihat bagaimana riwayat Nabi Ayub alaihissalam ketika ditimpa suatu penyakit. Dalam satu riwayat bahwa Nabi Ayub alaihissalam ditimpa suatu penyakit kurang lebih sudah 20 tahun. Sampai-sampai istrinya mengatakan, "Wahai Ayub, bukankah engkau seorang nabi? Ya, berdoalah kepada Allah supaya penyakitmu lekas dicabut, lekas disembuhkan." Tapi Nabi Ayub tidak mau melegakan itu. Ya, dengan alasan bahwa Nabi Ayub ditimpa penyakit baru sekitar 20 tahun. Sementara sebelum beliau ditimpa suatu penyakit, beliau telah diberi kenikmatan oleh Allah dengan kedudukan, dengan harta kekayaan, dengan kesehatan lebih dari 60 tahun. Nah, meskipun kemudian istrinya itu meninggalkan beliau. Dan singkat cerita bahwa Nabi Ayub alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk mendatangi sebuah air pancuran untuk mandi dan membersihkan diri, sehingga Allah kemudian mencabut penyakitnya, dan pada saat itulah Ayub kembali seperti semula, sehat walafiat. Dan sakit itu merupakan ujian dari Allah. Ya, Nabi Ayub alaihissalam menerima dengan rela
ujian sakitnya. Dan Allah juga meridhoi bahwa betapa Nabi Ayub alaihissalam dengan sangat sabar menghadapi penyakitnya. Dan yang dimohon oleh Nabi Ayub kepada Allah, ya Allah, biarlah daging saya ini seluruhnya habis, tetapi jangan engkau ambil lidah dan hatiku, karena dengan lidah aku akan senantiasa mampu mentasbihkan asmamu, dan dengan hati niscaya aku akan bisa mensyukuri nikmatmu. Teman-teman rahimakumullah. Kemudian penerapan sikap sabar yang ketiga, yaitu sabar dalam kemungkaran atau kemaksiatan. Nabi SAW bersabda, "Man ra'a minkum mungkaron falyughayyir biyadihi wa ayastati fabilisanihi wa ilam yastati fabiqalbihi wa dzalika at'aful iman." Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah falyughayyir biyadihi, hendaklah diubah dengan tangannya. Menurut sebagian ulama, mengubah dengan tangan ini yaitu diubah dengan kekuasaan, dengan kewenangan. Ya, seandainya kita mempunyai wewenang sebagai pejabat misalnya, atau yang berwenang, maka memiliki satu peraturan yang berkaitan dengan hukum atau undang-undang. Siapapun yang melanggar aturan maka akan dijatuhi satu hukuman karena berbuat satu kemungkaran yang melanggar undang-undang. Fal yughayyir wa bilisanihi, ya, mengubah dengan lisan. Maknanya yaitu dengan kata-kata, dengan ucapan, dengan nasihat. Hendaklah kita tidak segan-segan menegur orang yang berbuat maksiat, orang yang berbuat kemungkaran. Ya, kalau dengan lisan pun kita tidak sanggup, ya, maka fabiqalbihi, yaitu dengan hati. Dan dengan hati ini ada mudhiful iman, selemah-lemah iman. Ya, janganlah menjadi orang yang keempat, artinya dengan kemungkaran kita tidak mau tahu, tidak mau menegakkan, ya, tidak mau menegur, ya, tidak mau melakukan tindakan. Ya, dengan lisan kita juga tidak mau menasehati, tidak mau menegur orang yang berbuat maksiat, berbuat mungkar. Ya, dengan hati kita tidak mau mendoakan. Ya. Teman-teman rahimakumullah. Dengan demikian penerapan sikap sabar ini itu bukan hanya terhadap orang lain, tetapi juga kita terapkan dengan diri sendiri, bahwa kita bisa menjaga diri sendiri atau mengekang diri sendiri, mengendalikan diri sendiri untuk tidak berbuat maksiat, untuk tidak berbuat mungkar. Teman-teman rahimakumullah. Adapun yang keempat dari penerapan sikap sabar yang keempat adalah yaitu ketika berjuang atau dalam berjuang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surat Al-Anfal ayat 65, ya ayuhan nabiyyu, ya, hadzil mu'minina alal qital iyakum minkum ishruna sobirun yakhlibu mi'ataini wa yakum minkum mi'atun yakhlibu alfan. Ya. Wahai Nabi, yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW, ya, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berjuang atau berperang. Ya.
Jika di antara kamu ada ishruna sobirun, yaitu ada 20 orang yang sobar, yaklibu mi'ata ini, niscaya mereka akan mampu mengalahkan 200 musuh. Dan jika orang-orang mukmin atau di antara kamu terdapat mi'atun, yaitu 100 orang sabar, yaklibu alfan, niscaya mereka akan mampu mengalahkan 1000 musuh. Teman-teman rahimakumullah, betapa sabar itu merupakan satu senjata yang sangat luar biasa. Ya, dengan sabar maka kita akan memiliki yang namanya satu senjata untuk berjuang, senjata bahkan untuk berperang. Ya, itu pun perlu kesabaran. Ya, di dalam medan pertempuran juga ya, kita tidak diperbolehkan untuk sembarangan setiap musuh siapa saja kita bunuh, misalnya dengan melampiaskan hawa nafsu. Tidak, tapi diperintahkan oleh Nabi untuk menjaga kesabaran. Dan di antara musuh-musuh kita, seandainya kita di medan pertempuran atau peperangan, ada 3 golongan yang tidak boleh dibunuh. Yaitu yang pertama adalah orang yang tua renta, yang kedua adalah wanita hamil, dan yang ketiga adalah anak-anak. Ketiga golongan itu jangan dibunuh. Ya, hendaklah kita sandera, ya, sambil menunggu supaya musuh itu menyerah, kalah ya, dari kita. Teman-teman rahimakumullah, itulah diantaranya bagaimana penerapan sikap sabar dalam kehidupan kita. Ya, mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang memiliki kesabaran. Sebagaimana para nabi yang disebut dengan Nabi Ulul Asmi, yaitu Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad SAW, ya, disebut Nabi Ulul Asmi karena memiliki tingkat kesabaran yang sangat luar biasa. Allah telah mengujinya dengan kesulitan hidup, dengan rintangan, dengan tantangan dalam berdakwah. Tetapi nabi-nabi Ulul Asmi tersebut adalah tetap melaksanakan dakwah, tetap menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, tetap menyampaikan ayat-ayat Allah agar menegakkan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Ya. Teman-teman rahimakumullah, demikian yang saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.